Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Duniani dengan NIM 210600089 akan menjelaskan bab 12 mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka di mana model framing dan rezim course. Materi pembahasannya yang pertama yaitu model framing, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengembang, yang ketiga perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yang keempat perbedaan tingkat bunga, yang kelima kurs mengembang atau kurs tetap, yang keenam dari jangka pendek ke jangka panjang yaitu model framing dengan perubahan tingkat harga. Model framing tidak jauh berbeda dengan model ISLM. Kedua model itu menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kedua model itu mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan agregat atau sama dengan pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Permintaan pentingnya adalah bahwa model ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup, sedangkan model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka. Model framing memperluas model pendapatan nasional jangka pendek dengan memasukkan dampak perdagangan dan keuangan internasional. Materi yang pertama yaitu model modern framing. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna adalah subbab pokok yang pertamanya, di mana R sama dengan R bintang, di mana R adalah tingkat bunga dan R bintang adalah tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga domestik mungkin naik sedikit selama jangka pendek. Tetapi dalam sekejap, pihak asing akan melihat tingkat bunga yang lebih tinggi itu dan mulai memberi pinjaman ke negeri ini dengan misalnya membeli obligasi negara ini. Aliran masuk modal akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R. Dengan demikian juga, jika setiap peristiwa yang terjadi mulai menggerakkan tingkat bunga domestik turun ke bawah, modal akan mengalir ke luar negara untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan aliran keluar modal ini akan mendorong tingkat bunga domestik kembali naik menuju R. Jadi, persamaan R sama dengan R bintang menunjukkan asumsi bahwa aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat bunga domestik yang sama dengan halnya tingkat bunga dunia. Materi yang kedua dalam topik pembahasan yang pertama yaitu adanya pasar barang dengan kurva IS, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan C dikali Y kurang T ditambah I dikali R ditambah G ditambah N min X dan kurung E. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi di investasi satu, belanja pemerintah di G, dan ekspor neto NX. Konsumsi bergantung secara positif pada di disposable income di mana Y dikurang T. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs E. Seperti sebelumnya, kita didefinisikan kurs E sebagai jumlah mata uang asing per unit mata uang domestik. Misalnya, E adalah 100 yen per dolar.
Kurva IS yang miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi eksponeto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, bagian lain dari gambar 12.1 yang ada di sebelah kanan mengkombinasikan kurva eksponeto dan perpotongan Keynesian untuk menderivasi kurva IS. Pada bagian A, pada gambar di samping itu adalah kenaikan kurs dari E ke E2 yang mengurangi ekspor neto dari MXE1 ke MXE2 ke MXE. Lalu pada bagian B di gambar yang di bawah A, penurunan ekspor neto menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y ke Y2. Kurva IS meringkas hubungan antara kurs dan pendapatan Y ini. Lalu, materi yang ketiga dalam pembahasan yang pertama ini adanya pasar uang dan kurva LM. Kita bisa menunjukkan persamaan ini secara grafis dengan kurva LM yang vertikal, seperti dalam bagian B pada gambar 12.2 di samping. Kurva LM adalah vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Berdasarkan tingkat bunga dunia, persamaan LM menentukan pendapatan agregat tanpa mempertimbangkan kurs. Gambar 12.2 menunjukkan bagaimana kurva LM muncul dari tingkat bunga dunia dan kurva LM yang mengaitkan tingkat bunga serta pendapatan. Materi yang kedua yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengembang. Di bawah kurs mengembang, kurs diteruskan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Pada kasus ini, kurs E menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu terjadi pada keseimbangan tersebut, kurs memungkinkan untuk bergerak ke nilai keseimbangan baru. Tiga kebijakan yang dapat mengubah keseimbangan, yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan perdagangan. Tujuan kita adalah menggunakan model Mundell Fleming untuk menunjukkan dampak dari perubahan kebijakan dan untuk memahami cara kerja kekuatan ekonomi saat perekonomian bergerak dari satu keseimbangan menuju keseimbangan yang lainnya. Lalu di materi yang pertama dalam pembahasan yang kedua ini adanya di kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ketika pendapatan naik pada perekonomian tertutup, tingkat bunga akan naik. Karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Hal ini mustahil dalam perekonomian terbuka kecil karena begitu tingkat bunga berusaha naik melebihi tingkat bunga dunia atau R bintang, modal segera mengalir dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Gambar di samping merupakan M per P sama dengan L, di mana R adalah Y. Dalam perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka, jumlah keseimbangan uang real yang ditawarkan M per P tetap ditentukan oleh bank sentral, atau yang menentukannya M atau jumlah uang beredar, dan asuransi harga kaku yang ditetapkan oleh P. Jumlah yang diminta atau ditentukan oleh Y harus sama dengan penawaran tetap ini. Dalam perekonomian tertutup, ekspansi fiskal menyebabkan tingkat bunga equilibrium naik. Kenaikan tingkat bunga ini yang menurunkan jumlah uang yang diminta, membiarkan pendapatan yang equilibriumnya naik, yang meningkatkan
jumlah uang yang diminta. Sebaliknya, dalam perekonomian terbuka kecil, R tetap pada R minta. Lalu materi yang keduanya itu adanya kebijakan moneter. Sekarang anggaplah bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar karena tingkat harga diasumsikan tetap. Kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real itu menjasar kurva LM ke kanan seperti pada gambar 12.5 di samping. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Ingatlah bahwa dalam perekonomian tertutup, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pengeluaran karena menurunkan tingkat bunga dan mendorong investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transmisi moneter ini tidak tersedia karena tingkat bunga yang ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Lalu adanya kebijakan perdagangan. Ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi dengan impor. Penurunan impor berarti kenaikan ekspor neto. Artinya kurva ekspor neto bergeser ke kanan. Kekuatan ekonomi di balik transisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner. Karena ekspor neto adalah komponen dari GDP, pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan dengan faktor lain yang diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan Y bergeser ke atas. Peningkatan pada Y selanjutnya meningkatkan permintaan uang dan menyebabkan kenaikan tingkat bunga R. Modal asing segera merespon dengan mengalirkan masuk ke perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan tingkat bunga kembali ke tingkat bunga dunia dan menyebabkan kurs mengalami apresiasi. Akhirnya, apresiasi pada kurs menyebabkan barang-barang domestik relatif lebih mahal daripada barang-barang asing, yang menyebabkan penurunan pada ekspor neto MX dan mengembalikan Y ke posisi awal. Materi yang pembahasan yang ketiga yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap untuk membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs sesuai dengan tingkat yang diumumkan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sebagian besar perekonomian dunia, termasuk Amerika Serikat, beroperasi dengan sistem Bretton Woods System. Moneter Sistem moneter internasional yang disepakati sebagian besar negara untuk menetapkan nilai kurs. Dunia membatalkan sistem ini pada awal tahun 1970-an dan kurs dibiarkan mengambang. Namun, kurs tetap bukan hanya tinggal sejarah. Untuk kasus lebih baru, China menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat atas kebijakannya yang akan kita lihat. Ini merupakan sumber ketegangan antara kedua negara. Pembahasan dari materi yang ketiga ini, yang pertamanya itu adanya bagaimana sistem kurs tetap bekerja. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Untuk melihat bagaimana penetapan kurs menentukan jumlah uang beredar, perhatikan contoh berikut.
Anggaplah Fed mengumumkan akan memberlakukan kurs tetap pada 100 yen per dolar. Akan tetapi, dalam equilibrium dengan jumlah uang yang beredar pada saat ini, kurs adalah 150 yen per dolar. Situasi ini digambarkan pada bagian A di gambar 12.7. Lihatlah bahwa ada peluang laba. Pialang bisa membeli 300 yen di pasar dengan harga 52 dan kemudian menjual ke Fed seharga 3 per 3 dolar sehingga mencetak laba 1 dolar. Ketika Fed membeli yen ini dari pialang, dolar yang ia bayar otomatis meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan dalam jumlah yang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs equilibrium. Berarti gambar di 12.7 menggambarkan kurs equilibrium yang lebih besar daripada kurs tetap. Lalu selanjutnya adanya ringkasan mengenai 3 kebijakan yang telah dibahas di materi pembahasan 2 tadi, yang yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Bank sentral siap mempertahankan mata uang domestik dan mata uang asingnya pada kurs tetap. Pialang dapat cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis atau otomatis monetary expansion. Kenaikan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, ekspansi fiskal menurut sistem kurs tetap meningkatkan pendapatan agregat. Kebijakan moneter. Yang selanjutnya itu adanya kebijakan moneter. Bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap. Pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Akan tetapi, suatu negara yang menganut kurs tetap bisa menjalankan satu jenis kebijakan moneter, yaitu negara itu bisa memutuskan untuk mengubah tingkat di mana kurs adalah tetap. Penurunan nilai mata uang itu disebut juga devaluasi atau devaluation, dan kenaikan nilainya disebut revaluasi atau revaluation. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengambang. Dalam kedua kasus, hambatan-hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan, tetapi hanya di bawah kurs tetap. Hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto atau NX. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan apresiasi kurs. Kebijakan dalam model Flemingnya yaitu sebuah ringkasan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi pendapatan agregat tergantung pada rezim kurs. Di bawah kurs mengambang, hanya kebijakan moneter yang bisa mempengaruhi pendapatan. Dampak kebijakan fiskal yang ekspansioner yang bisa dapat dikurangi oleh adanya kenaikan nilai mata uang dan penurunan ekspor neto. Di bawah kurs tetap, hanya kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pendapatan. Lalu materi pembahasan yang keempat yaitu perbedaan tingkat bunga, di mana pembahasan dari materi 4 ini yang pertamanya adanya risiko negara dan ekspektasi kurs. Jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberi pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik turun.
Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik. Akhirnya, tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Mengapa logika ini selalu berjalan? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, mereka sangat yakin bahwa pinjaman itu akan dilunasi beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, munculnya ketakutan bahwa revolusi atau politik lain akan mengganggu pelunasan pinjaman. Dan selanjutnya, yang kedua, adanya perubahan yang diharapkan dalam kurs. Misalnya, anggaplah orang-orang berharap peso Meksiko turun nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, pinjaman yang dibuat dalam peso akan dilunasi dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada pinjaman yang dibuat dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan mata uang Meksiko ini, tingkat bunga di Meksiko dibuat lebih tinggi dari tingkat bunga di Amerika Serikat. Lalu materi pembahasan yang keduanya yaitu perbedaan tingkat bunga dalam model-model framing. Sebagian dari ekspektasi kurs merupakan hasil dari adanya harapan masyarakat akan masa depan. Misalnya, anggaplah masyarakat percaya bahwa peso Meksiko akan kehilangan nilainya di masa depan. Investor akan menghadapi premi risiko yang lebih besar pada aset Meksiko. Untuk akan naiknya di Meksiko, ekspektasi ini mendorong naiknya tingkat bunga Meksiko dan sebagaimana telah kita lihat akan menekankan turunnya nilai mata uang Meksiko. Jadi, ekspektasi bahwa mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan menyebabkan mata uang itu kehilangan nilainya pada saat ini. Ada tiga alasan mengapa dalam praktek umum, pendapatan itu tidak terjadi. Yang pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi yang besar pada mata uang domestik dan karena itu bisa menanggapinya dengan menurunkan jumlah uang beredar atau M. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa dengan tiba-tiba meningkatkan harga barang impor yang menyebabkan kenaikan tingkat harga yaitu P. Yang ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara itu, penduduk negara itu mungkin menanggapi peristiwa tersebut dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk setiap tingkat pendapatan dan tingkat bunga, karena uang merupakan aset yang paling aman. Perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang tidak hanya mendorong penurunan pada kurs tetapi juga cenderung menekankan pendapatan.
pada gambar 12-11 di samping, ketika kenaikan premi risiko mendorong naik tingkat bunga, investasi IS bergeser ke kiri. Lalu, kurva LM bergeser ke kanan yang menyebabkan terjadinya depresiasi. Lalu selanjutnya materi yang kelima, di mana pembahasan pertamanya yaitu pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Tetapi, kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs yang mengambang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain, seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pilihan antara kurs mengembang dan tetap tidaklah sederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat teratasi pada konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuannya lain. Selama periode kurs mengembang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar. Kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengambang, apalagi di bawah kedua sistem. Stabilitas kurs biasanya adalah salah satu di antara banyak tujuan bank sentral. Yang materi yang kedua yaitu serangan spekulatif, currency wars, dan dolarisasi. Anda mungkin akan kehabisan dolar jika orang pergi ke bank sentral untuk menjual banyak peso, cadangan dolar bank sentral tersebut akan habis. Dalam kasus ini, bank sentral tidak punya pilihan lain kecuali membatalkan kurs tetap tersebut dan membiarkan peso terdepresiasi. Fakta ini meningkatkan kemungkinan serangan spekulatif di mana perubahan persepsi para investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini. Para ekonom berpendapat bahwa kurs tetap atau fixed exchange rate harus didukung oleh currency board, yaitu currency board itu sendiri adalah aturan di mana bank sentral memegang mata uang yang cukup untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Pada contoh tersebut, bank sentral akan memegang $1 atau $1 yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintahan Amerika Serikat untuk setiap peso. Tidak peduli berapa banyak peso yang ditukarkan ke bank sentral tidak pernah akan kehabisan dolar. Setelah bank sentral menggunakan currency board, bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya, yaitu bank sentral dapat mengabaikan peso dan di saat yang bersamaan membiarkan negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat atau ya biasa disebut dengan kejadian atau peristiwa ini itu dolarisasi. Jika suatu negara ingin mata uangnya secara tetap tidak dapat berubah terhadap dolar, maka metode yang dapat digunakannya adalah mengubah mata uangnya menjadi dolar. Satu-satunya kerugian dari dolarisasi adalah pendapatan seniority
yang dilepaskan oleh pemerintah dengan menghapus kendalinya terhadap proses pencetakan. Pemerintah Amerika Serikat memperoleh pendapatan yang diperoleh dari pertumbuhan jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu trinitas yang mustahil. Kita tidak dapat memiliki semuanya. Untuk lebih tepatnya lagi, mustahil bagi sebuah negara untuk menggunakan sekaligus rezim aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter yang independen. Fakta ini seringkali disebut dengan trinitas yang mustahil atau impossible trinity. Pilihan yang pertamanya adalah menggunakan aliran modal bebas dan juga kebijakan moneter yang independen seperti yang dilakukan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, mustahil untuk menerapkan kurs tetap. Alih-alih, kurs terus mengembang untuk menyeimbangkan pasar valuta asing. Pilihan kedua adalah dengan menerapkan aliran modal bebas dan kurs tetap seperti yang dilakukan Hong Kong pada beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, negara tersebut tidak dapat menjalankan kebijakan moneter yang independen. Jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk menjaga kurs pada tingkat yang telah ditentukan. Dalam beberapa hal, ketika suatu negara mematok mata uangnya dengan mata uang negara tertentu, berarti ia mengadopsi kebijakan moneter di negara tersebut. Lalu pada pilihan yang ketiganya adalah dengan membatasi aliran modal yang internasional, baik masuk ataupun keluar seperti yang dilakukan China pada beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, kurs tidak lagi tetap terhadap tingkat bunga dunia, namun ditentukan oleh kekuatan domestik seperti yang terjadi pada kasus perekonomian tersebut. Karena itu, suatu negara bisa menggabungkan kurs tetap dan kebijakan moneter yang independen. Lalu materi terakhir dari bab 12 ini adalah dari jangka pendek ke jangka panjang dari model Mongol Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model ISLM atas kurva permintaan agregat dalam perekonomian tertutup. Model-model Fleming menjelaskan kurva permintaan agregat untuk perekonomian terbuka kecil. Dalam kedua kasus, kurva permintaan agregat menunjukkan kumpulan equilibrium yang muncul karena tingkat harga bervariasi. Pada gambar 14 di samping menunjukkan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Dalam kedua bagian gambar itu, titik K menjelaskan equilibrium jangka pendek karena mengasumsikan tingkat harga tetap. Pada equilibrium ini, permintaan terhadap barang dan jasa terlalu rendah untuk mempertahankan perekonomian berproduksi pada tingkat alamiah. Sepanjang waktu, permintaan yang rendah menyebabkan tingkat harga turun. Dan penurunan tingkat harga ini akan meningkatkan keseimbangan uang real yang menggeser kurva LM ke kanan. Kurs real akan mengalami depresiasi sehingga ekspor neto naik. Pada akhirnya, perekonomian mencapai titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Kecepatan transisi antara equilibrium jangka pendek dan jangka panjang tergantung pada secepat apa tingkat harga menyesuaikan diri untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat alamiah. Tingkat pendapatan pada titik titik K dan titik C akan menjadi perhatian kita. Pusat perhatian ini pada bab ini adalah bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi titik K, yaitu equilibrium jangka pendek. Dan dalam bab 5 yang telah dibahas di determinan titik C, yaitu equilibrium jangka panjang, kapanpun membuat kebijakan mempertimbangkan perubahan kebijakan, mereka perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan dan kelakuan. Saya sudahi dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.